Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas A dan B. Hari ini kita hadir kembali di mata kuliah hadis 1 yang sekarang hari ini tanggal 18 Maret 2025 kita akan memasuki perkuliahan pertemuan ke-5 ya. Yang ke-5. Dan perlu kalian ketahui bahwa demi kepentingan pembelajaran dan perkuliahan minggu depan itu menurut keterangan resmi dari fakultas bahwa perkuliahan akan diliburkan. Saya dengar seperti itu. Tanggal 25 adalah perkuliahan terakhir. Pas minggu depan ya tanggal 25 itu sudah selesai perkuliahan dan kita untuk menyambut hari raya Idul Fitri ya. Tetapi saya pertimbangkan lagi setelah melihat mepetnya jadwal kuliah kita dengan pelaksanaan UTS yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tanggal itu biasanya mepet ya. Nah, tanggal tanggal 10 April saya dengar seperti itu. Jadi itu sudah sangat mepet. Jatah layak kelas karena kan 18 hari ini itu pertemuan kelima. Sedangkan masih ada 2 perkuliahan lagi harus kita selesaikan. Hari ini pertemuan kelima, minggu depan tanggal 25, 2 minggu lagi tanggal 8. Jadi demi kepentingan itu, kepentingan penyelesaian perkuliahan, maka saya memutuskan tetap akan mengadakan perkuliahan meskipun pengumuman di fakultas atau mungkin di universitas menyatakan bahwa tanggal 25 akan diliburkan dan baru masuk lagi tanggal 10 ya. Nah, sementara UTS itu akan disekat tanggal 10 masuk langsung UTS, jadi agak bingung gimana caranya mengelola perkuliahan. Jadi terpaksa saya tetap membuka kelas untuk tanggal 25 dan tanggal 8 ya. Tetap ada perkuliahan walaupun perkuliahannya mensiasati kebijakan tadi tetap akan dilaksanakan secara online. Jadi nanti akan ada kelas, saya rekam video dan saya tayangkan di kelas pertemuan ke-6 dan 7 pada tanggal 25 dan 8. 25 Maret dan 8 April. Supaya nanti pada saat UTS selesai tanggal 8 April, saya akan mengumumkan pelaksanaan UTS. Apakah akan dilaksanakan secara offline, saya hadir di kelas seperti tahun-tahun sebelumnya dan akan mengawasi ujian secara langsung, atau akan saya buat kebijakan mengadakan UTS secara online. Saya tidak hadir ke kampus, tapi saya membuat kelas ujian UTS-nya berbentuk online. Nanti akan ada pengumumannya setelah tanggal 8, ya mungkin tanggal 9-nya atau tanggal 10. Dan nanti saya akan mengadakan UTS-nya pada tanggal 15 April 2020. Begitu ya pengumuman
berkaitan dengan perkuliahan. Jadi mohon maaf, terpaksa tanggal 25 besok tetap masuk untuk kelas pertemuan ke-6 dan tanggal 8 April untuk pertemuan ke-7. Ya. Ini saya terpaksa melakukan penyesuaian supaya kita bisa tetap sesuai jadwal kalender akademik. Oke, baik. Untuk kali ini saya akan mengadakan pendalaman materi untuk sholat. Materi hadis tentang sholat. Dan seperti biasa, untuk pelaksanaan untuk perkuliahan hari ini, saya akan langsung memberikan tugas dan membagi setiap kelas dibagi sesuai dengan jumlah mahasiswa. Dan saya akan bagikan, dan nanti setelah itu saya sampaikan bahwa tugasnya akan dikumpulkan pada tanggal berapa. Ya. Oke, baik. Dan sebelum saya lanjutkan, saya informasikan untuk tugas 1 sampai hari ini, saya lihat di GCR itu baru ada 10. Kalau ada 10, ada 12 atau 14. 16 ya. HKIA itu ada 16. Itu ada 10 orang. 16 dan 10 orang. Oke, masih ada waktu sampai jam 7. Dan nanti saya ingatkan batas akhirnya adalah hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 jam 07.00. Jadi sebelum jam itu, tanggal itu masih saya kasih kesempatan. Dan kalau sudah lewat, maka nanti akan saya tutup dan berarti tidak bisa dikumpulkan. Tapi karena ini tugas kelompok, ya saya kasih rukhsah. Dengan catatan ada satu temannya yang satu kelompok sudah mengumumkan tepat waktu dan mencantumkan nama temannya yang lain. Itu syaratnya. Kalau misalnya ada 4 orang anggota kelompok apa, misalnya kelompok 5, ada 4 orang. Terus yang si A, anggota kelompok yang pertama itu mengumumkan tepat waktu jam 18, tanggal 18 jam 6. Terus yang tiganya sisanya itu jam 8. Itu berarti dapat dapat kemudahan. Karena apa? Ada satu orang teman kelompok 5 sudah mengumumkan tepat. Jadi tidak apa-apa lah, karena ini tugas kelompok ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Saya akan beritahukan pengumuman mengenai kelompok kelas A dan B untuk setoran hadis, untuk tugas hadis pertemuan keempat, yaitu tentang sholat. Oke, langsung saya tampilkan. Saya tampilkan dengan share screen untuk kelas A terlebih dahulu ya. Biar cepat. Oke. Nah, sudah muncul ya. Kita lihat kelompok 1 itu kelas A ya ini ya. Kelompok 1 ada 4 orang, namanya Muhammad Fakih, Lutfan Trimukti, Randy, dan Ahmad Ihsan Ramadan. Kelompok 2 Nadia Arafah Zahra, Tufatul Khalisah, Taka Muazin Al-Zaini, dan Ridho Abdillah. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 Rizky Hilmansyah, Argia Atala Putri, Ahsin Sidqi, dan Rafli Ramdan. Kelompok 4 Hafil Yilman Abdul Aziz, Uswatun Hasanah, Muhammad Hafidhi Roif, dan Muhammad Mustajib Ramdhani. Kelompok 5 Putri Andini, Hasna Zahra Wahyuni,
Dwi Husniyati dan Adila Saidatun Nisa. Kelompok 6 Husnaini Amirah, Abdul Rafi Ardianto, Rosihah dan Zakiyatul Qawiwatin. Kelompok 7 Nailah Nur Aziza, Fitria Azuhri Mahidin, Diana Ramadhani, dan Ahmad Fahrul Fauzi. Dan kelompok 8 yang terakhir, Dini Safitri, Gulam Ahmad Surya Negara, Mausiqan Azam Ziyasul Haq, dan Muhammad Arifin Ilham. Ini kelompok A, kelompok 1 sampai 8 kelas A. Berikutnya kelompok tugas hadis 2 kelas B. Kelas B. Kelas B. Ya. Ini ya, kelompok 1 Agung Wiguna, Rizky Putri Aulia, Ilma Sakinah, Miswatin Hadiratul Qudusiyah. Ya, itu kelompok 1. Keempat. Kelompok 2 Nelly Amalia, Edi Mufrodi, Muhammad Dani Herlambang, dan Ahmad Gias Fawad. Kelompok 3 Fatur Rahman, Zulkifli Hanafi, Alvin Nur Rizki Ahmad, dan Isma Amalia Sayyidah. Kelompok 4 Alis Wulandari, Maulana Ramdhani, Muhammad Jamiul Lai Abdullah, dan Imam Sanusi. Kelompok 5 Dea Lestari, Adi Saputra, Siti Zahra Cahyani Riano, dan Ahmad Adam Baihaqi Bahren. Kelompok 6 Ahmad Anfa Hudori, Wijul Muhtara, Mumtaz Muhammad Hafiz, dan Zahwa Amalia Fikri. Kelompok 7 Anindya Novi Naila, Muhammad Akmal Zidan, Fatih Mustafa, dan Muhammad Dika Danu Febrian. Kelompok 8 Rizky Amalia, Syahrul Adi Prasetyo, Ahmad Mario Maulana, dan Muhammad Farid Al-Munukon. Kelompok 9 Muhammad Wildan Razka Rahtama, Mizania Rizkinov, dan Ridho Octavian, dan yang terakhir Sunensi. Nah, itu kelompok 9. Jadi untuk kelompok kelas HKIA ada 8, HKIB ada 9. Dan untuk kelompok 1, ini sama ya semuanya HKIA dan B, saya sebutkan contohnya saja. Kelompok 1 hadis yang dibahas hadis 163. Silahkan dicek di modul. Kemudian kelompok 2 hadis 166. Berikutnya hadis kelompok 3 hadis 167. Berikutnya kelompok 4 hadis 220. Berikutnya kelompok 5 hadis 225. Kelompok 6 hadis 231. Kelompok 7 hadis 235. Kelompok 8 hadis 240 dan kelompok 9 ini khusus kelas B hadis 251. Ya, itu dia pembagian kelompok untuk pertemuan kelima hari ini dengan pembahasan hadis tentang sholat. Kemarin sudah hari Senin Pahala, tinggal pengumpulannya batas akhir hari ini jam 7 pagi. Hanya ini baru jam 5, baru jam 6. Sudah waktu 1 jam lagi. Baik, saya kira itu. Dan untuk batas akhir pengumpulannya itu adalah tanggal 25. Ya. Berapa? Tanggal 25 Maret 2025. Ingat ya, batas akhirnya tanggal 25
hari Selasa tanggal 25 jam 07. Saya ulangi, hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 jam 07.00. Di jam 7 sama untuk tugas 2 ini dikumpulkan maksimal tanggal 25 hari Selasa bulan Maret 2025 jam 07.00. Harap diperhatikan batas akhirnya supaya tidak terlambat. Dan kalian segera koordinasi karena ini sudah berubah, nama anggota kelompoknya sudah berubah, jadi langsung diacak random, segera cari siapa saya dengan siapa. Dan kalau misalnya ada yang misalnya ada yang Pak saya kok balik lagi dengan si dia, ya sudah. Saya sudah teliti itu saya cek. Ini sudah saya tidak. Kalau ternyata ada yang kelewat ternyata sama dengan tugas satu ya sudah itu biar istiqomah kalian yang kita berkumpul. Oke ya, saya kira itu untuk hari ini. Semoga bisa kalian kerjakan tugas 2 ini dan akan dikumpulkan minggu depan. Dan minggu depan tetap masuk, cuma kuliahnya secara online dan absennya pun juga secara online. Termasuk juga nanti setelah Lebaran tanggal 8 masuk lagi untuk perkuliahan ke-7. Dan nanti tanggal 15 baru kita akan melaksanakan UTS. Dan nanti ada pengumumannya setelah tanggal 8 April atau tanggal 9 atau 10 akan ada pengumuman dari saya perihal pelaksanaan UTS. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan ke-5 hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.